semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun, ya pun, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai tugas besar RPL Fisika Dasar 2 dengan judul Penerapan Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada Senter Kocok. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Deborah Apriyani Manik dengan NIM 123370008 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 14. Saya Chester Yabes Aldrin Warubu dengan NIM 123370010 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 14. Saya Didi Prayoga Simanjuntak dengan NIM 123370017 dari Program Studi Teknik Pertambangan TPB 14. Saya Jessica Julianti Tampungolon dengan NIM 123370022 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 14. Saya Eri Lydia Sialoho dengan NIM 123370037 dari Prodi Teknik Pertambangan TPB 14. Saya Johannes Leonardo Siombing NIM 123370046 dari Program Studi Teknik Pertambangan TPB 14. Teman-teman, udah pada tahu belum apa itu senter kocok? Senter kocok merupakan salah satu teknologi tepat guna yang memanfaatkan ilmu fisika. Senter kocok adalah alat yang dapat mengeluarkan sumber cahaya. Namun, untuk mendapatkan cahaya pada senter kocok berbeda dengan senter seperti biasanya, di mana senter pada umumnya mengeluarkan sumber cahaya melalui lampu LED dengan menggunakan energi yang berasal dari baterai. Sedangkan pada senter kocok dilakukan dengan cara mengocok tubuh senter selama beberapa waktu sampai lampu yang dipasang dapat mengeluarkan cahaya. Energi tersebut berasal dari kuat medan magnet. Pada senter kocok ini memanfaatkan hukum-hukum fisika, yaitu diantaranya hukum Faraday dan hukum Lenz. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja senter kocok berhubungan dengan teori dasar pada hukum Faraday, di mana arus listrik dapat timbul jika adanya beda potensial. Beda potensial ditimbulkan karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnet ditemukan oleh Michael Faraday yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet menggunakan garis-garis gaya. Bunyi hukum Faraday itu sendiri yaitu menyatakan bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya induksi gaya listrik sebagai hasil dari perubahan medan magnet berupa perubahan flux magnet yang melewati kumparan. Untuk dapat menentukan arah arus listrik pada perubahan senter kocok, kita dapat menggunakan prinsip hukum Lenz. Prinsip hukum ini menyatakan bahwa arus listrik berlawanan dengan perubahan medan magnet, dan perubahan flux magnetik yang besar dapat menghasilkan GGL induksi yang besar pula. Ketika flux magnetik didorong mendekati kumparan, maka nilainya akan bertambah, dan nilainya akan berkurang apabila ditarik keluar dari kumparan. Besarnya GGL yang dihasilkan pada senter kocok bergantung pada berapa cepat perubahan flux berlangsung, dan bukan bergantung pada berapa nilai flux pada saat itu. Selanjutnya, hasil percobaan yang dilakukan yaitu prinsip kerja dari senter kocok ini menggunakan konsep induksi elektromagnetik yang berhubungan dengan hukum Faraday, yang menyatakan bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya gaya gerak listrik induksi sebagai hasil dari perubahan medan magnet berupa perubahan flux magnet yang melewati kumparan. Magnet dan kumparan lilitan yang terbuat dari kawat tembaga memiliki fungsi untuk menghasilkan medan magnet. Pada percobaan ini dapat digunakan hukum Lenz untuk menentukan arus listrik. Besarnya GGL yang dihasilkan pada senter kocok bergantung pada seberapa cepat perubahan flux berlangsung. Adapun langkah-langkah kerja dalam pembuatan senter kocok yaitu: pertama, kita siapkan botol, kemudian kita gunting. Dan bentuk menjadi tubuh senter kocok dengan diameter yang kecil dan panjangnya kurang lebih 10 cm. Kedua, buat kumparan pada tubuh botol senter kocok yang sudah dibentuk dengan kawat tembaga sebanyak 800 lilitan. Ketiga, pisahkan kawat tembaga di kedua bagian cabang untuk membuat rangkaian. Keempat,
amplas kulit kawat tembaga pada bagian kedua ujung kumparan. Kelima, lalu tutup sebelah sisi botol untuk mempermudah pengocokan. Selanjutnya, diselotip lilitan kawat tembaga untuk memastikan lilitan aman dan tidak bergeser. Kemudian, periksa lampu LED apakah menyala atau tidak. Lalu, lilitkan lampu LED di kedua ujung kumparan. Kemudian, masukkan magnet neodymium sebanyak 8 buah ke dalam botol. Lalu, tutup kedua ujung botol menggunakan kedua tangan atau bantuan penutup. Hal itu bertujuan agar magnet tetap berada di dalam botol kumparan. Terakhir, lakukan pengocokan hingga lampu akan menyala. Kita bisa melihat ada beberapa keunikan yang ada pada senter kocok. Yang pertama, cara kerja pada senter kocok akan menyala ketika senter dikocok. Yang kedua, sumber energi pada senter kocok berasal dari kuat medan magnet, yaitu menggunakan induksi elektromagnetik. Kelebihan yang pertama, senter kocok dapat digunakan tanpa ada aliran listrik untuk menyalakan lampu LED. Yang kedua, untuk penggunaannya dapat dilakukan secara manual oleh si pemakai. Ketiga, senter kocok dapat digunakan sebagai alat alternatif penerangan apabila tidak terdapat listrik. Yang keempat, senter kocok merupakan alat yang ramah lingkungan karena barang-barang yang digunakan merupakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dan mudah didapatkan. Kekurangannya, senter kocok merupakan alat yang kurang efektif untuk digunakan karena membutuhkan energi manual yang cukup melelahkan. Lampu yang dihasilkan tidak konstan menyala sehingga tidak efektif untuk diterapkan. Ketiga, suara yang dihasilkan dari pengocokan senter yaitu benturan magnet yang cukup mengganggu. Selanjutnya, saran pertama, magnet yang digunakan harus memiliki medan magnet yang kuat untuk menghasilkan elektromagnetik. Yang kedua, desain senter kocok harus dirancang semenarik mungkin agar terkesan lebih indah pada saat dilihat. Yang ketiga, jumlah lilitan kumparan dan magnet yang kuat harus lebih banyak agar lampu yang lebih maksimal. Yang keempat, dapat menggunakan kapasitor agar lampu yang menyala bisa kontinu. Yang kelima, diameter yang kecil dan ketebalan tubuh senter yang tipis juga mempengaruhi maksimalnya lampu. Baiklah, yang terakhir, di sini kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, GGL induksi akan semakin besar apabila jumlah lilitan kumparan semakin banyak. Yang kedua, perubahan fluks magnetik yang besar akan menghasilkan GGL induksi yang besar. Yang ketiga, fluks magnetik akan bertambah ketika batang magnet didorong mendekati kumparan. Yang keempat, fluks magnetik akan tetap atau tidak berubah ketika batang magnet didiamkan. Yang kelima, fluks magnetik akan berkurang ketika batang magnet ditarik keluar dari kumparan. Yang keenam, besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada berapa cepat perubahan fluks berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai fluks pada saat itu. Sekian video penjelasan dari kami mengenai penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada senter kocok. Semoga apa yang kami jelaskan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Kampus Itera, Almedia kita. Cakep. Kalau ada